Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ceritanya. Malam itu, suasana desa masih terasa lembab setelah hujan sore. Di pinggir desa, sebuah pemancingan lele baru saja dibuka. Papan tulis besar bertuliskan, "Pemancingan lele Nirwana, murah, ikan banyak," terpampang di dekat pintu masuk. Yanto, seorang pemuda yang hobi memancing, tertarik mencoba tempat baru itu. Dari cerita tetangga, pemancingan ini selalu ramai, meski baru buka beberapa minggu. Harga masuknya murah, ikan lelenya besar-besar, katanya juga gampang dapat. Namun, saat Yanto sampai, ia merasakan hal ganjil. Tempatnya sepi. Tidak ada suara orang tertawa, tidak ada pemancing yang bercerita keras, hanya terdengar suara serangga malam dan air kolam yang sesekali beriak kecil. Di dekat gerbang, seorang pria tua kurus berdiri sambil memegang senter kecil. Wajahnya pucat, senyumnya aneh. "Cari ikan lele, nak?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Pak. Baru buka ya tempat ini. Kok murah sekali?" tanya Yanto. Si pria tua hanya mengangguk pelan. "Murah, tapi rezekinya deras. Malam ini pas sekali. Lele lagi galak-galaknya makan." Yanto tidak terlalu memikirkan kalimat itu. Ia langsung membayar tiket masuk. Aneh, pria tua itu hanya meminta sehelai rambut dari kepala Yanto, bukan uang. "Ini untuk pendataan," katanya. Yanto sedikit bingung, tapi ia menurut saja. Ketika masuk ke area pemancingan, suasananya tambah aneh. Di sekitar kolam, ada beberapa pemancing duduk diam seperti patung. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak banyak. Wajah mereka pucat dan mata mereka terlihat kosong. "Wah, serius banget orang-orang ini memancing," gumam Yanto. Yanto memilih duduk di ujung kolam yang tampak tenang. Saat ia melemparkan kailnya, air kolam bergetar pelan, seperti ada sesuatu besar di bawah. Beberapa menit kemudian, Yanto merinding. Angin malam tiba-tiba berhenti. Daun-daun tidak bergerak, bahkan suara jangkrik hilang. Lalu, biur! Seekor lele besar muncul sebentar di permukaan. Matanya merah, sisiknya hitam legam. Yanto terkejut, hampir menjatuhkan pancingnya. Dari samping seorang pemancing tua berbisik tanpa menoleh, "Kalau lele itu muncul, biasanya ada korban." "Maksudnya apa, Pak?" Pemancing itu tidak menjawab. Ia menatap lurus ke kolam. Tangannya gemetar. Air kolam kembali tenang. Tapi Yanto merasa seperti ada banyak mata mengawasinya dari bawah permukaan. Malam itu baru dimulai. Dan Yanto belum tahu bahwa pemancingan itu menyimpan rahasia mengerikan. Rahasia yang menuntut tumbal manusia. Yanto mencoba menenangkan diri setelah melihat lele bermata merah itu. Ia menarik napas panjang, lalu fokus lagi ke pancingnya. Namun, rasa tidak enak terus menghantui pikirannya. Di sebelahnya, pemancing-pemancing lain masih diam tanpa suara. Mereka seperti tidak peduli dengan apapun, hanya menatap air tanpa ekspresi. Yanto mencoba mengajak bicara salah satu dari mereka. Seorang pria muda yang duduk tak jauh darinya. "Mas, biasanya lele di sini sebesar itu ya?" Namun pria itu tidak menjawab. Dia hanya menoleh perlahan, dan ketika wajahnya terlihat jelas, Yanto langsung mundur sedikit.
Matanya sayu, bibirnya pucat, dan wajahnya seperti tidak tidur berhari-hari. Ia hanya menjawab pelan. "Di sini, kita tidak mancing ikan, Mas." Yanto merinding. "Maksudnya?" Pria itu menatap kolam, lalu berbisik. "Di sini, kita yang dipancing." Sebelum Yanto sempat menanyakan lebih jauh, tiba-tiba, gerak! Salah satu bambu pancang di seberang kolam patah sendiri, seperti ada sesuatu besar yang menariknya dari dalam air. Pemancing yang duduk di dekatnya kaget dan berdiri. Ia melihat ke dasar kolam yang gelap. Tiba-tiba, tangan pucat muncul dari bawah air, meraih kakinya. Tolong, tolong!" Yanto sontak berdiri, matanya terbelalak. Pemancing itu berusaha melawan, tapi tangan itu semakin kuat menariknya masuk. Air kolam bergolak keras. Para pemancing lain, mereka hanya menatap, tanpa berusaha membantu. Seakan kejadian itu sudah biasa. Pemancing itu akhirnya terseret masuk ke dalam air, tanpa sempat muncul kembali. Dalam hitungan detik, kolam kembali tenang. Yanto panik. "Pak, kenapa nggak ada yang nolong?" Pemancing tua di sampingnya hanya berkata dengan suara lemah, "Sudah takdir. Satu malam, satu tumbal." Yanto merinding. "Maksudnya?" "Ini bukan tempat memancing biasa, Nak. Ini tempat pesugihan. Setiap malam, lele penjaga harus diberi makan jiwa manusia." Yanto terdiam. Napasnya berat. Dari kejauhan, penjaga tua yang tadi meminta sehelai rambut berjalan mendekat sambil menenteng senter. Senyumnya lebar, tapi matanya kosong. "Kamu baru pertama kali datang ke sini ya?" tanyanya. Yanto mengangguk canggung. "Kalau begitu, berhati-hatilah. Biasanya korban berikutnya adalah pendatang baru." Yanto menelan ludah, tangannya mulai gemetar. Lalu pria tua itu membungkuk sedikit, mendekatkan mulutnya ke telinga Yanto, dan berbisik lirih. "Lele itu sudah mengenali rambutmu." Kolam tiba-tiba beriak, air memercik ke kaki Yanto. Dan dari tengah kolam, sepasang mata merah kembali muncul, menatap lurus ke arah Yanto. Malam itu, Yanto sadar satu hal. Ia harus kabur sebelum giliran dia yang menjadi tumbal. Yanto berdiri sambil menggenggam pancingnya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Ia tidak lagi peduli dengan ikan. Yang ada di pikirannya hanyalah satu, kabur dari tempat terkutuk ini. Namun sebelum ia sempat melangkah, pria tua penjaga pemancingan tiba-tiba menyalakan senter dan mengarahkannya tepat ke wajah Yanto. Cahaya terang membuat Yanto memejamkan mata. "Kamu mau kemana, Nah?" Nada suaranya halus, tetapi ada sesuatu yang mengancam di baliknya. Saya mau pulang, Pak. Sudah malam." Penjaga itu tersenyum tipis. Senyum yang membuat punggung Yanto semakin dingin. "Belum boleh pulang, Nah. Di sini, pemancing wajib menunggu sampai pergantian hari." "Pergantian hari? Maksudnya jam 12 malam?" tanya Yanto ragu. Penjaga itu mengangguk. "Ya, dan sekarang masih jam 10, jadi duduklah kembali." Nada suaranya berubah lebih keras, lebih memaksa. Yanto mencoba tetap tenang, lalu melirik ke jalan keluar. Gerbang terlihat gelap, tetapi seperti ada bayangan hitam berdiri di sana, menghalangi jalan. Ia menelan ludah. Sementara itu, para pemancing lain tetap diam seperti patung. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bereaksi atas kematian orang barusan. Yanto sadar, mereka bukan hanya takut, mereka seperti tidak lagi punya kehendak. Yanto kembali duduk perlahan, berpura-pura patuh. Ia menunduk, menyembunyikan rasa takutnya. Setelah beberapa menit, penjaga itu berjalan menjauh menuju gubuk kecil di samping kolam. Saat penjaga sudah agak jauh, Yanto berbisik pelan pada pemancing tua di sebelahnya. "Pak, kalau saya kabur, apa bisa selamat?" Pemancing tua itu tidak menoleh. Suaranya terdengar hampir tidak bernyawa. "Sudah terlambat, Nah.
kau sudah memberikan satu helai rambutmu. Itu berarti jiwamu sudah dikenali oleh penghuni kolam. Yanto merinding sekujur tubuh. Penghuni kolam? Pemancing tua itu melanjutkan. Di bawah sini ada sumur tua. Di sanalah makhluk pesugihan itu bersemayam. Ia lapar, dan rambutmu menjadi penanda. Kau sudah ditandai. Tiba-tiba, biur! Air di depan kaki Yanto bergelembung besar. Seperti ada sesuatu yang hendak naik ke permukaan. Yanto langsung mundur. Detak jantungnya berpacu. Dari dalam air yang gelap terdengar suara lirih, seperti bisikan. Yanto, Yanto. Yanto langsung membeku. Itu suaranya memanggil namaku? Yanto refleks melihat ke pemancing tua. Pak, Anda dengar suara tadi? Pemancing itu tidak merespon. Ia hanya menatap lurus ke depan, matanya kosong. Yanto panik. Ia menoleh ke pemancing lain. Hasilnya sama. Semua wajah terlihat pucat dan kaku. Hei, kalian tidak dengar? Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba dari gubuk penjaga, suara tongkat mengetuk lantai terdengar keras. Tok, tok, tok. Penjaga keluar sambil membawa wadah seperti tempayan kecil. Senyumnya lebar, matanya tajam menatap Yanto. Sudah waktunya memberi makan. Ia berjalan perlahan ke tepi kolam. Yanto mundur beberapa langkah. Tidak, jangan dekat-dekat. Penjaga itu berhenti, lalu mengangkat tempayan kecil itu tinggi-tinggi. Ayo Yanto, makhluk itu sudah menunggu. Yanto kaget. Bagaimana dia tahu namaku? Penjaga itu membuka tutup tempayan itu. Wangi busuk langsung menyeruak. Bau amis bercampur darah. Yanto menutup hidung, hampir muntah. Penjaga itu tersenyum semakin lebar. Ini bagian dari ritual. Dan malam ini, kamu yang ditagih. Yanto berbalik. Ia tidak peduli lagi aturan apapun. Ia lari sekuat tenaga menuju gerbang. Namun saat ia mendekati pintu keluar, sesuatu muncul di depannya. Sosok seperti bayangan tinggi kurus dengan mata merah menyala berdiri menutup jalan. Yanto paku. Nafasnya memburu. Sosok itu mengeluarkan suara serak seperti dari dasar sumur. Kembalilah, tumbal. Yanto berdiri terpaku di depan gerbang. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok tinggi kurus dengan mata merah itu masih menutup jalan keluar. Wujudnya seperti bayangan manusia, namun lebih gelap dari malam itu sendiri. Yanto perlahan mundur, mencoba mencari celah untuk kabur. Tapi sosok itu bergerak mengikuti langkahnya, seolah tak membiarkannya lari. Dari belakang, terdengar suara penjaga tua. Tidak ada yang bisa keluar sebelum ritual selesai. Langkah penjaga itu mendekat perlahan. Setiap kali tongkatnya mengetuk tanah, air kolam ikut bergetar. Tok, tok, tok. Jadi, ini semua jebakan, kata Yanto dengan suara parau. Penjaga itu tertawa kecil. Jebakan? Tidak, nak. Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Ia menunjuk ke arah kolam. Di bawah kolam itu ada sumur tua, peninggalan zaman dahulu. Sumur itu tempat bersemayamnya makhluk pesugihan. Dan untuk menjaga rejeki tetap lancar, sumur itu harus diberi makan setiap malam. Yanto merasa tubuhnya semakin dingin. Kenapa harus manusia? Penjaga tua mengendikkan bahu. Karena makhluk itu tidak mau yang lain. Ia hanya memakan jiwa manusia. Lebih tepatnya, jiwa orang yang ditandai. Yanto teringat sehelai rambut yang ia berikan saat masuk. Jiwanya sudah ditandai. Tidak, saya harus keluar.
Yanto nekat berlari memutar melewati pinggir kolam. Ia berharap bisa keluar lewat pagar samping. Namun saat melewati area gelap dekat pohon besar, srek. Tanah di dekat kakinya retak kecil. Dari celah itu, muncul tangan pucat berlendir yang berusaha meraih kakinya. Astaga! Yanto meloncat mundur. Tangan itu kembali masuk ke tanah, lalu menghilang. Seolah tanah menelannya lagi. Napas Yanto semakin tersengal. Ia mendengar bisikan dari arah kolam. Yanto, menyerah saja. Air kolam berputar pelan. Seakan ada pusaran kecil yang menunggu dirinya jatuh. Yanto kembali ke area pemancingan, mencari siapapun yang bisa diajak kabur bersama. Tapi pemancing-pemancing lain masih diam seperti patung. Mereka sama sekali tak bergerak, walaupun Yanto mengguncang bahu salah satu dari mereka. "Bang, ayo kabur bareng! Tolonglah!" Pemancing itu hanya menoleh pelan, lalu bibirnya bergerak sedikit. "Kita sudah tidak bisa kembali. Semuanya sudah ditandai." Yanto mundur, merinding. "Tidak mungkin! Pasti ada jalan keluar!" Tiba-tiba langit di atas kolam berubah pekat. Angin berputar seperti pusaran kecil. Lampu-lampu di sekitar pemancingan berkedip-kedip. Penjaga tua berdiri di tengah pemancingan sambil mengangkat tempayan kecilnya ke udara. "Waktunya dimulai." Air kolam bergolak kuat. Suara seperti seratusan bisikan terdengar dari bawah permukaan air. "Kami lapar. Kami ingin tumbal." Sejak kapan suara air bisa berbicara? Yanto menutup telinga, tapi suara itu masuk langsung ke kepalanya. Ia hampir jatuh saking pusingnya. Sosok hitam tadi yang menghalangi gerbang kini bergerak mendekat ke Yanto. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar kecil. Penjaga tua menatap Yanto, lalu berkata, "Makhluk itu sudah memilihmu. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum kau ditarik ke sumur." Yanto menggeretakkan gigi, matanya merah menahan takut. "Kalau begitu, saya harus hancurkan sumur itu." Ucapan Yanto membuat penjaga tua membelalak. "Kau tidak bisa menyentuh sumur itu!" teriak penjaga. "Ada penghalang, tidak ada manusia yang bisa mendekatinya." Tapi Yanto sudah nekat. Ia menatap pusaran air di kolam. "Kalau tidak bisa dihancurkan dari luar, saya dekati dari dalam." Tanpa berpikir panjang, Yanto melompat ke dalam kolam. Air memercik besar. Semua pemancing yang diam seperti patung tiba-tiba menoleh bersamaan. Penjaga tua berteriak panik. Sosok hitam meloncat ke arah kolam. Air menjadi hitam pekat, menelan Yanto seutuhnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ritual pesugihan itu tidak berjalan seperti biasanya. Air kolam yang dingin menutup seluruh tubuh Yanto. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah, lebih kuat dari arus sungai manapun. Matanya terbuka sedikit, namun yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Kolam itu terasa tidak wajar, seolah-olah kedalamannya bukan hanya 2 atau 3 meter, tetapi seperti jurang tak berujung. Tolong. Gumam Yanto, mencoba berenang ke atas. Tapi semakin ia mengayuh, tubuhnya semakin turun. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangan kakinya. Jangan tarik aku." Untuk sesaat, Yanto merasakan ujung jari yang dingin menyentuh tumitnya. Seolah tangan manusia, tapi lebih panjang dan bersisik. Tiba-tiba, dari bawah kegelapan, muncul bayangan besar yang bergerak perlahan. Yanto membeku. Benda itu semakin dekat, dan saat mencapai jarak beberapa meter, ia akhirnya melihat bentuknya.
Seekor lele raksasa. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara api. Mulutnya penuh luka-luka lama yang masih terbuka. Lele itu membuka mulutnya perlahan, dan dari dalam mulutnya muncul suara seperti bisikan manusia. Yanto. Nafas Yanto tercekak. Makhluk itu mengenal namanya. Di saat hampir putus asa, tangannya menyentuh sesuatu di bawah air. Batu? Tanah? Tidak. Permukaannya dingin dan halus, seperti dinding. Ia meraba lagi. Dinding itu melingkar, dan di tengahnya ada celah seperti pintu sumur. Sumur tua. Inilah pintu masuk ke tempat makhluk pesugihan itu hidup. Yanto menyentuh bibir sumur. Begitu kulitnya mengenai batu itu, brak! Pusaran air muncul dari dasar sumur. Air berputar membentuk spiral besar, menyedot tubuh Yanto mendekat ke lubang sumur. Tidak! Tidak! Yanto mencoba menahan diri dengan mencakar dinding batu, namun licin oleh lumut dan darah entah dari mana. Air semakin ganas. Dari atas permukaan, terdengar suara samar penjaga tua berteriak dari kejauhan. "Jangan sentuh sumurnya, kau mempercepat kedatangannya." Namun suara itu semakin jauh. Air semakin keras menarik tubuh Yanto. Lele raksasa itu bergerak cepat, mengitari Yanto seperti menunggu momen pas untuk menyantapnya. Di tengah kekacauan air, Yanto melihat sesuatu di dalam sumur. Cahaya merah redup seperti obor yang menyala pelan. Namun dari cahaya itu, muncul bentuk wajah-wajah manusia, seperti wajah korban sebelumnya. Mereka berbisik, "Lari, kabur, sebelum diseret semuanya. Jangan jadi tumbal berikutnya. Hancurkan perjanjian, hancurkan batu segelnya." Yanto tersentak. Ada batu segel, berarti pesugihan ini masih bisa diputus. Ia menguatkan diri, menutup hidung dan menendang tubuhnya ke arah sumur. Pusaran air membantunya mendekat lebih cepat. Namun, ketika ia hampir mencapai bibir sumur, srek! Tangan besar berlendir meraih pergelangan kakinya. Tangan itu milik sosok hitam yang tadi menghalangi gerbang. Sosok itu sekarang berada di dalam air. Tubuhnya semakin terlihat, tinggi, kurus, kulitnya seperti kulit ikan busuk, matanya menyala merah. Ia menarik Yanto keras-keras. Air bergolak seperti badai. Yanto berteriak, meski suara tenggelam di dalam air. Di saat tubuhnya hampir masuk ke mulut sumur, Yanto melihat sesuatu di dinding. Sebuah batu bulat berwarna merah, menancap dan memancarkan cahaya lemah. Batu segelnya, itu dia. Dengan sisa tenaga, Yanto menendang tubuh makhluk itu dan lalu meraih batu tersebut. Begitu jari-jari Yanto memegang batu itu, seluruh kolam bergetar hebat. Lele raksasa meraung keras. Air memercik ke segala arah. Sosok hitam menjerit dengan suara mengerikan. Dan dari atas permukaan kolam, penjaga tua berteriak sekeras-kerasnya, "Jangan sentuh itu! Kalau batu itu pecah, semua akan terbuka." Tapi Yanto sudah menggenggam batu segel itu. Ia menariknya dengan kekuatan terakhir. Kerak! Batu itu retak, cahayanya berkedip. Air kolam menjadi merah, dan ribuan suara jeritan terdengar dari dalam sumur. Ritual pesugihan itu mulai runtuh. Suara retaknya batu segel itu menggema di seluruh kolam. Yanto masih menggenggam batu merah yang kini bergetar di tangannya. Cahaya dari batu itu semakin terang, lalu berubah menjadi merah darah. Lele raksasa yang mengelilinginya tadi mengeluarkan suara mengerikan, seperti raungan bercampur jeritan manusia. Air kolam bergolak semakin kuat. Seakan seluruh isi kolam berusaha keluar dari tempatnya.
Makhluk hitam kurus yang tadi menyeret Yanto mencoba meraih batu itu dari tangan Yanto. Wajahnya mendekat, mulutnya terbuka lebar menampakkan gigi tajam yang tidak wajar. Yanto menendang makhluk itu sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri. Namun pusaran air dari sumur semakin menariknya. Sekarang tidak hanya air yang bergerak, dasar kolam ikut retak, batu-batunya pecah dan suara seperti ribuan tulang patah terdengar dari segala arah. Dari atas permukaan air, suara penjaga tua pecah memanggil, "Jangan hancurkan batu itu, makhluknya akan bangkit." Namun suaranya terdengar panik dan ketakutan, seperti ia sendiri tidak ingin menghadapi apa yang akan keluar dari sumur itu. Yanto masih di dalam air ketika ia melihat sesuatu yang benar-benar membuat darahnya berhenti mengalir. Dari mulut sumur muncul tangan manusia, banyak sekali. Tangan-tangan itu meraih ke segala arah, seolah berusaha keluar dari jeratan. Setelah itu keluar wajah-wajah korban sebelumnya. Tetapi wajah itu hanya kulit dan tulang. Matanya kosong dan mulutnya bergerak pelan. Mereka tidak berusaha menyakiti Yanto. Justru mereka tampak seperti mendorong Yanto menjauh dari sumur. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara hancur, segera pergi sebelum dia muncul." Yanto melebarkan mata. Siapa yang akan muncul? Namun, sebelum arwah itu sempat menjawab, seluruh isi sumur menyemburkan cahaya merah terang. Mata itu jauh lebih besar dari kepala manusia. Merah menyala, menembus air seperti bara hidup. Makhluk itu perlahan naik dari sumur. Tubuhnya gelap, panjang, menyerupai ular air bercampur manusia. Kepalanya seperti lele, tapi bentuknya lebih menyeramkan dengan tanduk kecil dan mulut selebar kepala manusia dewasa. Makhluk pesugihan itu akhirnya bangkit. Yanto panik dan menggerakkan kaki sekuat tenaga. Ia berenang menuju atas kolam, tapi pusaran air semakin kuat mendorongnya kembali ke arah sumur. Makhluk pesugihan itu mengeluarkan suara bisikan yang membuat kepala Yanto hampir pecah. "Tumbal di sini." Sudut mata Yanto mengkap batu segel di tangannya yang mulai memanas. Kalau batu ini retak, berarti segelnya belum sepenuhnya pecah. Kalau batu ini dihancurkan total, apakah makhluk itu akan hilang atau justru makin kuat? Yanto tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Makhluk pesugihan itu sudah mengangkat satu tangannya yang besar, bersisik dan tajam, bersiap mencengkeram Yanto. Dengan sisa tenaga, Yanto berenang ke permukaan sekuat yang ia bisa. Tangannya menyentuh udara. Ia berhasil keluar dari air, batuk-batuk keras sambil merangkak ke tepi kolam. Namun begitu Yanto naik ke darat, tanah di sekitar kolam ikut bergetar. Para pemancing yang tadi diam seperti patung kini berjatuhan satu persatu. Tubuh mereka kaku, wajah mereka membeku dalam ketakutan seperti direnggut paksa dari dalam. Penjaga tua menahan tiang gubuk dan berteriak, "Kau sudah merusak semuanya. Makhluk itu sekarang tidak lagi terkendali." Yanto berdiri terpincang-pincang, napasnya terengah-engah. Dari dalam kolam, air naik seperti ombak besar. Lalu muncul kepala makhluk pesugihan itu, raksasa, hitam, dengan mata merah menyala yang langsung mengunci pandangan pada Yanto. Dan dari mulutnya keluar suara mengerikan, "Kau milikku." Yanto memegang batu segel yang hampir pecah di tangannya. Ia tahu satu hal, kalau ia tidak menghancurkan segel itu sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan makhluk tersebut. Di depan makhluk yang mengerikan itu, Yanto menggenggam batu segel erat-erat.
Lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Kalau kau ingin aku, kau harus ikut hancur bersama segelmu." Makhluk itu meraung, bumi bergetar. Yanto mengangkat batu segel, siap menghancurkannya. Dan malam itu, segala sesuatu yang tersembunyi akan menentukan nasibnya. Malam itu, suasana pemancingan terasa semakin menyeramkan. Angin berembus pelan, namun dinginnya menusuk tulang. Yanto duduk di kursi bambu dekat kolam sambil memandangi permukaan air yang hitam dan tenang. Sejak kejadian aneh sore tadi, hatinya tidak tenang. Pak Sarto belum juga muncul, dan Yanto merasa ada sesuatu yang harus ia ketahui. Saat Yanto hendak bangkit, ia mendengar suara seperti seseorang berbisik pelan dari arah kolam. "Pulang, pulang sebelum terlambat." Yanto tersentak dan menoleh cepat. Tidak ada siapapun, hanya air kolam yang bergelombang kecil, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Yanto melangkah mundur, dadanya berdebar. "Siapa itu?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, sebuah kepala seperti muncul dari permukaan air. Bukan manusia, tapi seperti wajah seseorang yang sudah membusuk. Matanya kosong, kulitnya pucat berwarna kebiruan, dan rambutnya terurai basah. Yanto langsung jatuh terduduk karena kaget. Tapi ketika ia mengedipkan mata, wajah itu sudah hilang, hanya air yang kembali tenang. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah belakang. "Yanto," suara Pak Sarto terdengar berat. Yanto berdiri cepat. "Pak, barusan saya lihat sesuatu di kolam. Ada yang manggil saya pulang." Pak Sarto hanya menatap Yanto dengan wajah pucat. Tangan tuanya gemetar. "Kamu mulai melihatnya juga ya?" gumam Pak Sarto. Yanto bingung. "Maksudnya, Pak?" Pak Sarto menarik napas panjang, seolah menimbang-nimbang apakah ia harus bicara atau tidak. Akhirnya ia berkata pelan namun tegas. "Ada tumbal di kolam ini, Yanto. Pemancing yang hilang, mereka bukan hilang. Mereka dikorbankan untuk pesugihan." "Apa? Siapa lakukan?" Pak Sarto menunduk, seperti menahan rasa bersalah yang sangat besar. "Pemilik lama pemancingan ini, sebelum aku. Dia melakukan pesugihan agar pemancingan selalu ramai dan menguntungkan. Syaratnya, 1 nyawa harus diberikan setiap beberapa waktu." Yanto menelan ludah, tubuhnya merinding. "Lalu sekarang, apakah pesugihan itu masih aktif?" Pak Sarto menatap Yanto dengan mata berkaca-kaca. "Kolam ini sudah terikat. Selama tumbal tidak diberikan, sesuatu di dalamnya akan menuntut." Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara jangkrik yang jauh terdengar. Yanto akhirnya bertanya dengan suara gemetar. "Pak, siapa yang jadi korban setelah pemilik lama itu meninggal?" Pak Sarto terdiam lama. Sangat lama. Sampai akhirnya ia berkata lirih. "Aku mencoba menghentikannya, tapi aku tidak bisa. Kolam ini meminta apa yang menjadi haknya." Yanto semakin pucat. "Pak, jangan bilang kalau Bapak..." Pak Sarto memotong, suaranya bergetar. "Maafkan aku, Yanto. Aku tidak punya pilihan." Tiba-tiba air kolam bergolak keras, seperti ada yang sangat besar bergerak di bawahnya. Suara gemuruh terdengar, seperti ratusan lele besar mengaduk-aduk lumpur. Lalu suara itu datang lagi, jelas, dekat. "Yanto!" Yanto membeku. Suara itu bukan hanya memanggil, tapi menarik, seolah merayu agar ia mendekat ke tepi kolam. Pak Sarto panik. "Kamu harus pergi dari sini, sekarang juga!" teriaknya sambil menarik tangan Yanto. Namun Yanto merasa kedua kakinya berat seperti dipegang oleh sesuatu. Dari dalam kolam muncul lagi wajah pucat yang tadi. Kali ini lebih jelas. Di belakangnya, bayangan hitam besar bergerak pelan, seolah menunggu. Dan saat itu juga, Yanto menyadari, bukan hanya 1 tumbal yang tertahan, ada banyak, sangat banyak. Mereka semua sedang memandangnya.
Mereka semua menginginkan Yanto menjadi bagian dari mereka. Air kolam kembali bergolak, semakin kuat. Yanto merasa tubuhnya seakan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pak Sarto berusaha menahan Yanto agar tidak jatuh ke dalam kolam. Namun tenaga yang menarik Yanto terasa jauh lebih kuat. "Yanto, jangan lihat ke kolam, ayo pergi!" teriak Pak Sarto panik. Tapi Yanto seperti terpaku. Matanya menatap wajah pucat yang terus muncul di permukaan air. Wajah itu membuka mulut lebar seolah ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, bukan satu wajah yang muncul, tapi banyak. Satu demi satu kepala seperti muncul dari permukaan air. Ada yang tua, muda, bahkan remaja. Semuanya tampak pucat, mata membelalak, dan mulut menganga seperti sedang dalam ketakutan. Mereka berbisik bersamaan. "Jangan jadi korban berikutnya. Kabur. Kabur sebelum dia datang." Yanto merasakan jantungnya mencelos. Siapa dia yang mereka maksud? Air kolam mendadak berhenti bergolak. Sunyi, tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dalam keheningan itu, Yanto mendengar suara langkah kaki berat dari arah pohon besar di belakang pemancingan. Klek, klek, klek. Langkah itu lambat namun pasti, seperti seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Dari kegelapan muncul sesosok bayangan tinggi. Bayangan itu perlahan semakin jelas. Tubuhnya kurus panjang, kulitnya hitam seperti tanah basah, dan matanya merah menyala. Rambutnya panjang acak-acakan, dan di tangan kanannya ia membawa sesuatu, sebungkus kain merah yang tampak meneteskan cairan hitam. Yanto hampir pingsan melihatnya. Pak Sarto gemetar hebat. Itu penunggu pesugihan. Aku sudah menunda tumbal terlalu lama. Dia datang menagih. Sosok itu mendekat sambil menggeram rendah. Bau busuk menyengat tercium membuat Yanto hampir muntah. Makhluk itu menatap Yanto, kemudian mengulurkan tangannya. "Giliranmu." Suara makhluk itu terdengar seperti campuran suara manusia dan hewan. Dalam sekejap, Yanto merasakan jantungnya seperti diremas. Pak Sarto menahan Yanto, lalu berdiri menghadang makhluk itu. "Ambil aku saja," teriak Pak Sarto. "Biarkan dia pergi. Semua ini salahku. Aku yang meneruskan pemancingan ini. Aku yang menerima syarat pesugihan itu." Yanto terkejut. "Pak, jangan begitu. Kita bisa cari cara lain." Pak Sarto meneteskan air mata. "Kamu tidak mengerti, Yanto. Kolam ini memakan puluhan orang, dan selama aku hidup, aku selalu jadi perantara. Sekarang, biar aku yang menebusnya." Sosok itu menatap Pak Sarto dengan pandangan tajam. Kemudian ia mengeluarkan suara seperti tawa rendah. "Kau sudah tua, tidak laku." Lalu makhluk itu kembali menunjuk Yanto. Yang muda, yang kuat, dia yang dipilih. Yanto mundur panik. "Saya tidak mau. Saya tidak ada hubungan dengan pesugihan ini." Makhluk itu semakin dekat. Air kolam mulai bergolak lagi, seolah mendukung kehadirannya. Pak Sarto nekat mengambil kayu panjang dan mencoba menghalau makhluk itu. Ia mengayunkan kayu sekuat tenaga. Namun, makhluk itu menangkapnya dengan satu tangan dan mematahkan kayu itu seperti lidi. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Sarto terdorong hingga terpental ke tanah. "Pak Sarto!" Yanto berlari mendekatinya. Pak Sarto tersenyum lemah. "Lari, Yanto. Selamatkan dirimu." Tiba-tiba, tangan panjang makhluk itu mencengkeram bahu Yanto. Cengkeramannya kuat, seperti dijepit besi panas. Yanto menjerit. Makhluk itu menariknya ke arah kolam. Air telah menunggu. Ketika kaki Yanto hampir menyentuh permukaan air, tiba-tiba terdengar jeritan nyaring dari dalam kolam. Semua wajah pucat yang tadi muncul tampak seperti menolak sesuatu. Mereka menatap Yanto dengan panik. "Jangan biarkan dia masuk! Bukan dia! Bukan dia!" Makhluk itu mendesis marah. "Diam kalian!" Air kolam mendadak memercik tinggi, seolah ada kekuatan lain yang melawan makhluk itu. Dan di tengah kekacauan itu, Yanto melihat sesuatu yang membuat darahnya langsing membeku.
ada tangan putih kecil muncul dari bawah air. Tangan itu memegang kaki Yanto, namun bukan untuk menariknya, tapi seperti mendorongnya menjauh, seolah ada roh yang ingin menyelamatkannya. Makhluk pesugihan itu menggeram marah, sementara suara air semakin keras. Yanto hanya bisa berteriak karena malam itu semua rahasia kolam mulai berebut menguasai dirinya. Tangan kecil pucat yang muncul dari air terus mendorong kaki Yanto menjauh dari kolam. Yanto tak tahu itu tangan siapa, tapi ia bisa merasakan satu hal. Tangan itu bukan ingin mencelakainya, tetapi melindunginya. Makhluk pesugihan itu menggeram marah. "Berani sekali kalian menentangku!" Air kolam langsung meledak seperti ada bom di bawahnya. Wajah-wajah korban yang tadi muncul kini terlihat lebih jelas. Mata mereka penuh ketakutan, namun juga penuh peringatan. Mereka berseru bersamaan, "Lari Yanto, sekarang!" Makhluk itu kembali menarik lengan Yanto. Cengkramannya makin kuat. Yanto berteriak kesakitan, tapi ia berusaha menahan tangannya agar tidak masuk lebih dekat ke kolam. Pak Sarto yang terbaring tak jauh dari sana berusaha bangkit meski tubuhnya lemah. "Yanto, ambil korek di sakuku." Yanto merogoh kantong Pak Sarto dengan tangan yang masih bebas. Ia menemukan korek gas tua. "Pakai itu, bakar keris kecil yang ada di saung itu. Itu jimat pengikat pesugihan. Kalau jimatnya hancur, pesugihan ini bisa putus." Yanto terbelalak. "Pak, saung itu jauh, saya nggak sempat." Pak Sarto menggeleng lemah. "Lari, selagi mereka menahan makhluk itu." Yanto menoleh ke arah kolam. Wajah-wajah korban tumbal kini muncul lebih banyak. Mereka menahan makhluk itu dengan cara memegang tangannya dari dalam air. Makhluk itu mengamuk, namun terlihat terhambat. Saat itulah, Yantong melihat kesempatan kecil. Ia memaksakan diri melepaskan cengkraman makhluk itu dan berlari sekuat tenaga menuju saung di dekat pintu pemancingan. Sesampainya di saung, Yanto menemukan sebuah kotak kayu tua berukir. Di atasnya ada kain merah yang sudah lusuh. Ketika dibuka, ia melihat sebuah keris kecil berwarna hitam keunguan, seperti terbuat dari tulang. Keris itu bergetar halus, seolah hidup. Yanto menelan ludah. Inikah sumber kekuatan pesugihan itu? Tangannya gemetar saat menyulut korek. Api kecil itu tampak sangat bisa dipadamkan oleh angin malam, tapi Yanto menahan api itu. Ia mendekatkan api itu ke ujung keris. Keris itu berdesis seperti ular. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar jeritan panjang dari makhluk pesugihan. "Apa yang kau lakukan? Berhenti!" Langkah berat makhluk itu mendekat cepat. Tanah bergetar. Suaranya semakin dekat. Yanto panik. Ia menekan keris itu dengan kedua tangan ke arah api. Api menyentuh permukaan keris, dan saat itu juga terjadi sesuatu yang mengerikan. Keris itu mengeluarkan cahaya hitam pekat seperti asap. Api berubah menjadi besar tak wajar. Meski hanya dari korek kecil, Yanto menjerit, namun tetap memegangnya. Dari arah kolam, terdengar suara seperti ratusan orang berteriak bersamaan. Makhluk pesugihan itu muncul di depan saung. Tubuhnya terbakar api hitam. Mereka menggeram dan mencoba menyambar Yanto. "Tidak, itu milikku." Tapi ia terlambat. Keris itu pecah menjadi 1000 serpihan. Angin kencang menerjang seluruh area pemancingan. Wajah-wajah arwah korban muncul melayang di udara satu persatu. Mereka tersenyum untuk pertama kalinya. Makhluk pesugihan itu meronta kesakitan. Tubuhnya menghitam, lalu meleleh seperti lumpur. Dalam beberapa detik, makhluk itu hilang, lenyap, bersama seluruh kekuatan pesugihan. Air kolam yang tadinya hitam pekat perlahan berubah jernih. Aroma busuk hilang seketika.
Arwah-arwah itu kemudian membungkuk ke arah Yanto, seolah mengucapkan terima kasih. Satu persatu mereka memudar menjadi cahaya lembut. Tangan kecil yang sebelumnya mendorong Yanto ikut muncul terakhir kali. Tangan itu mengusap kaki Yanto perlahan, lalu menghilang. Yanto kembali ke tepi kolam dan mendapati Pak Sarto terbaring tak sadar. Nafasnya pelan. "Yanto, pesugihannya sudah hilang. Semuanya selesai." Pak Sarto tersenyum tipis. "Syukurlah, akhirnya selesai. Maafkan aku, Yanto. Semua ini salahku." Yanto menggeleng sambil menahan air mata. "Saya nggak menyalahkan Bapak." Pak Sarto menatap langit untuk terakhir kalinya. Setidaknya korban sudah bebas. Lalu matanya terpejam perlahan. Pak Sarto meninggal dengan wajah tenang. Yanto menangis dalam diam. Keesokan harinya, polisi menemukan pemancingan itu dalam keadaan kacau, namun tanpa tanda-tanda kriminal. Kolamnya jernih seperti kolam biasa. Pemancingan itu akhirnya ditutup selamanya. Yanto pergi dari desa itu setelah menguburkan Pak Sarto. Kenangan malam itu terus membekas di kepalanya. Namun ada satu hal yang selalu ia ingat. Ketika malam sunyi dan angin berembus pelan, ia kadang mendengar suara bisikan lembut dari arah jauh. "Terima kasih, kami bebas." Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.